Assalamualaikum kelas 9. Ketemu lagi dengan Bu Karin. Hari ini Ibu akan membahas tentang detail dari siklus menstruasi atau fase menstruasi. Penting banget untuk kalian ketahui, jadi jangan lupa disimak dan disiapkan buku catatan serta alat tulis di samping kalian. Oke, kita mulai ya. Apa sih menstruasi? Menstruasi itu adalah proses meluruhnya dinding rahim atau endometrium karena sel telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma. Jelas dari gambar ini, kita punya 4 fase. Yang pertama, ada fase menstruasi. Yang kedua, ada fase praovulasi. Yang ketiga, ada fase ovulasi. Dan yang keempat adalah fase pasca ovulasi. Kita masuk di fase pertama ya. Di fase pertama adalah fase menstruasi, di mana kalau dari gambar di sini jelas fase menstruasi itu terjadi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-6 atau hari ke-7. Intinya 1 minggu, ya. Kenapa bisa terjadi fase menstruasi? Karena sel ovumnya tidak dibuahi oleh sel sperma. Akhirnya, di fase menstruasi ini, produksi dari hormon estrogen dan progesteron akan terhenti. Jika terhenti hormon tersebut, maka akan terjadi peluruhan dari dinding endometrium sehingga menyebabkan fase menstruasi ini terjadi. Paham ya? Jadi, kalau kamu perhatiin, di sini kan ada tentang hormon nih, ya. Hormon ini estrogen itu yang warna orange dan progesteron yang warna biru itu dia letaknya di bawah. Kenapa di bawah? Karena dia produksinya mulai terhenti. Gitu. Itulah kenapa bisa terjadi fase menstruasi. Fase yang kedua adalah fase praovulasi. Nah, fase praovulasi ini terjadi pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-13. Apa yang terjadi di fase ini? Jadi, pada fase ini, hipofisis anterior akan mulai mengsekresikan hormon FSH. Apa sih Bu hormon FSH? FSH itu adalah follicle stimulating hormone. Nah, tujuan dari hormon di sini, hormon FSH ini, dia akan mengubah folikel primer menjadi folikel sekunder. Nah, kalau kalian lihat nih, folikel primer yang ini sama folikel sekunder. Nanti dia akan berkembang jadi folikel sekunder. Nah, folikel ini adalah calon ovum, ya. Nah, karena di sini ovarium mulai memproduksi sel telur, maka kalau kita lihat dari gambar, hormon FSH di sini lama-kelamaan dia mulai meningkat, ya. Nah, selain itu terjadi juga pembentukan dari hormon estrogen. Estrogen ini yang warna orange, ini, ya. Sedangkan FSH itu yang warna hijau, gitu. Nah, hormon estrogen ini diproduksi oleh folikel sekunder tadi. Kemudian pada saat matang nanti dia akan disebut sebagai follicle de Graaff, ya. Jadi follicle de Graaff itu adalah calon ovum yang sudah matang. Nah, nanti kalau udah matang baru dia dilepas. Paham ya sampai sini? Jadi kalau kita lihat lama-kelamaan dari fase menstruasi sampai dengan praovulasi, hormon estrogennya lama-lama mulai meningkat. Paham ya? Lanjut. Fase yang ketiga adalah fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Sering banget keluar dalam soal tentang fase ovulasi ini, jadi dipahamin. Nah, di fase ovulasi, fase ini adalah fase pelepasan ovum dari ovarium. Masih ingat penjelasan Ibu yang minggu lalu ya? Pada fase ini dipengaruhi oleh meningkatnya hormon LH atau luteinizing hormone. Jadi di fase ovulasi di hari ke-14 jelas yang meningkat banget itu adalah LH. Di sini kamu bisa lihat ya, LH. Nah, di sini LH-nya meningkat banget di hari ke-14. Jadi, kalau ditanya dalam soal, misalnya kamu ketemu soal hormon yang paling berperan penting pada saat fase ovulasi, itu jelas yang pertama adalah LH. Paham sampai sini ya?
Next, tahapan yang paling terakhir di fase menstruasi adalah fase pasca ovulasi, di mana di sini dia terjadi pada hari ke-15 sampai hari ke-28. Ya. Nah, di fase pasca ovulasi ini, setelah fase ovulasi tadi yang di hari ke-14, folikel yang telah pecah dia akan mengeluarkan ovum. Nah, jadi ini folikelnya pecah nih. Folikelnya pecah, kemudian dia mengeluarkan ovum. Nah, yang kecil ini jadi dia ovumnya dan akan membentuk korpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron. Jadi, di fase terakhir, fase pasca ovulasi, hormon progesteronnya ini mulai meningkat. Nah, di sini penting nih, apa sih peran hormon progesteron di sini? Jadi, hormon progesteron di sini digunakan untuk mempertebal dinding endometrium, ya. Nah, jika dibuahi, maka dinding endometrium ini akan menebal. Jadi, apabila ada sel telur yang bertemu dengan sperma, dia terjadi pertemuan, maka dinding endometrium ini akan menebal karena dia persiapan untuk pembentukan dan perkembangan janin. Sedangkan apabila sel telur tidak bertemu dengan sperma, maka dinding rahim ini lama-kelamaan akan meluruh dan terjadilah fase menstruasi lagi dari awal gitu. Jadi dia tahapannya ini siklus. Oke, paham ya? Itulah penjelasan mengenai fase atau siklus menstruasi. Oke, pembelajaran kita sampai di sini dulu. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Semoga kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.